Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam bab yang sama ya, kita masih membahas sistem reproduksi pada manusia. Kali ini di part yang ketiga kita akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Untuk materi kali ini, kompetensi dasarnya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Materinya ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Manfaat pembelajaran. Yang pertama, mengetahui proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Yang kedua, dapat menjaga alat reproduksi sehingga tercapai kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit. Masih ingatkah kalian ketika di part 2 kemarin kita membahas tentang alat reproduksi? Ya, alat reproduksi pada pria dan wanita. Seperti yang tertera pada gambar, ini adalah alat reproduksi pria. Yang buku tunjuk itu adalah testis. Testis, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu berfungsi untuk pembentukan sel sperma. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Terjadi di testis dan menghasilkan 4 sel sperma. Bagaimana spermatogenesis ini berlangsung? Lebih detailnya kita perhatikan ya. Jadi proses ini diawali oleh sel induk atau kita namai spermatogonium yang bersifat 2N atau diploid, berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis yang pertama akan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, dari pembelahan meiosis ini akan dihasilkan 2 spermatosit sekunder yang keduanya sama-sama membelah. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami meiosis yang kedua, masing-masing akan menghasilkan spermatid yang bersifat haploid atau N. Kemudian spermatid ini mengalami pematangan sehingga menghasilkan spermatozoa. Bisa kalian perhatikan ya, melalui gambar skematis ini juga bisa dilihat bahwa spermatogenesis ini diawali dengan spermatogonium, kemudian membelah menjadi spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, dan 4 spermatid yang dihasilkan ini mengalami pematangan menjadi sel sperma atau spermatozoa. Jadi bisa terlihat jelas dalam proses spermatogenesis ini hasil akhirnya adalah 4 sel sperma atau 4 spermatozoa. Kemudian yang kedua kita akan membahas oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada wanita. Masih ingat pembelajaran yang kemarin kita membahas alat reproduksi pada wanita. Nah, ini ya alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Nah, di ovarium ini proses pembentukan sel telur atau oogenesis berlangsung.
Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Terjadi di ovarium dan menghasilkan satu sel telur atau satu sel ovum. Atau pada oogenesis diawali dari oogonium atau sel induknya yang bersifat diploid atau 2N, kemudian berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer yang bersifat diploid mengalami pembelahan meiosis yang pertama menghasilkan oosit sekunder. Kemudian masing-masing oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis yang kedua menjadi ootit. 4 ootit ini menghasilkan atau setelah mengalami pematangan itu nanti akan menghasilkan satu sel telur atau satu ovum, dan 3 yang lain akan menjadi badan polar sekunder. Badan polar sekunder ini nantinya akan menjadi cadangan makanan, sementara yang ovum itu adalah sel telur atau ovum yang nantinya siap dibuahi oleh sel sperma dari hasil spermatogenesis. Atau bisa juga dilihat dari gambar skematis ini juga sama ya. Oogenesis ini diawali dari oogonium, kemudian menjadi oosit primer, kemudian membelah lagi menjadi oosit sekunder. Masing-masing oosit sekunder ini menjadi 3 badan polar ya, dan satunya ovum. Jadi meskipun dihasilkan 4 tetapi satu ovum ya, kemudian 3-nya itu 3 polar bodies atau badan polar sekunder ya. Jadi dalam proses oogenesis itu hanya dihasilkan satu ovum. Apa sih perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis? Mari kita bandingkan. Bisa dilihat pada tabel dari tempat terjadinya. Kalau spermatogenesis itu terjadi pada testis, sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium. Hasil pada spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma, sedangkan oogenesis dihasilkan hanya satu ovum atau satu sel telur. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium dan menghasilkan satu sel telur atau ovum. Yang kedua, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di testis dan menghasilkan 4 sel sperma. Demikian pembelajaran hari ini, semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di next video untuk bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.